Baik ya, Pak Hadi dan Bu Vera, untuk mempersingkat waktu, maka sekarang saya akan membuka sesi yang ketiga, di mana pada sesi yang ketiga ini Pak Hadi Suyono yang akan menjadi coachnya dan Bu Vera yang akan menjadi coachinya. Kemudian saya yang akan menjadi pemantaunya ya, yang akan nanti memberikan umpan balik atau tanggapan di akhir dari proses coaching ini. Kepada Pak Hadi dan Bu Vera, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum Bu Vera, Waalaikumsalam. apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Pak Adi sehat juga? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Senang rasanya bisa ketemu Ibu walaupun melalui virtual ya. Iya, Iya, dari kemarin saya mau ngajak Pak Hadi ngobrol, Pak Hadinya padat kali jadwalnya. iya Ibu. Saya juga dapat kabar loh kalau Ibu dapat ini ya, dapat penghargaan guru bahasa Indonesia terbaik ya tingkat SMA Sekota Binjai ya. Selamat ya Iya, Ibu. alhamdulillah Pak. Langganan setiap tahun Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Semalam saya kan membaca Iya. WhatsApp Mm-mm. WhatsApp Ibu beberapa waktu yang lalu ingin ngobrol. Kira-kira Mm. kira-kira apa sih yang akan kita obrolin melalui obrolan santai ini, Ibu? Iya Pak. Sebenarnya saya agak galau ini ya di tengah situasi dan kondisi saya, apa tadi Bapak bilang dapat penghargaan, namun sepertinya saya kurang berhasil ini Pak, dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Terutama berkaitan dengan, bidang studi yang saya ampu yaitu bahasa Indonesia. Jadi ketika proses pembelajaran sastra, saya lihat siswa-siswa ini kok seperti kurang semangat gitu ya. Membuat mereka bosan atau bagaimana ya, boring gitu, tidak ada nampak minat dan itu dihadapi hampir sebagian besar siswa yang saya masuk ke dalam kelas. Nanti jangan-jangan itu hanya perasaan Bu Vera saja. Kira-kira lah, menurut Ibu Vera, apalah yang menjadi tolak ukur Bu Vera untuk melihat melihat hal tersebut sesuai dengan apa yang Ibu pikirkan? Eee, Menurut saya sih ini sih Pak, mungkin karena pembelajaran sastra yang saya ini gitu loh, yang saya ajarkan dalam kelas, saya terlampau terfokus dengan media pembelajaran dari buku paket gitu Pak. Apa mungkin tidak relevan gitu ya, dengan kehidupan sehari-hari atau tujuan masa depan mereka yang saat ini kita mengajar anak-anak generasi apa Pak? Sudah generasi Z ya Pak ya, atau generasi Alpha. Saya rasa itu sih Pak, mereka seperti itulah yang melihat mereka sepertinya jauh sastra dan dunia nyata itu, sesuatu yang sangat jauh gitu, sehingga mereka cenderung kehilangan minat. Terus untuk menaikkan minat tadi Bu, Ibu sudah melakukan apa saja? Kalau menurut saya sih buku tidak menjadi patokan ya untuk menghilangkan Mhm minat mhm. seorang anak untuk melakukan hal-hal yang terbaik dalam pembelajaran. Ibu Vera, selama Iya. ini sebagai kekuatan Ibu Vera dalam melakukan pembelajaran terhadap murid agar mencintai sastra, apalah Iya, yang sudah Ibu lakukan? itu tadi Pak. Jadi saya berpikir ya, barangkali karena situasi dan kondisi sumber bacaan yang sudah terlampau tidak up to date dengan anak situasi dan kondisi zaman yang sekarang ini, saya sepertinya memang perlu mengganti materinya yang ada, bukan materi ya, iya sastra itu kan salah satunya hikayat ya. Jadi hikayat ini masuk ke dalam proses pembelajaran kelas 12 gitu. Jadi yang saya lihat salah satu contoh judulnya apa ya, mengenai kerajaan-kerajaan kuno gitu ya kan. Jadi saya akan mengganti inilah ya, sumber belajar mereka yaitu bacaan yang lebih up to date, yang nggak ada salahnya juga jika saya mengambil sebuah novel sejarah gitu ya, yang walaupun di sana di dalamnya ada fiksi, namun ada kisah sejarah juga di dalamnya. Barangkali dengan saya membagi materi itu, siswa lebih berminat lagi dalam membaca. Kemudian saya melihat dari ini ya,
karakter-karakter atau tema karya sastra yang ada di dalamnya itu juga bisa membangkitkan ya minat dan apa namanya ya, semangat mereka untuk belajar sastra. Yang nggak ada salahnya juga jika tidak selalu hikayat gitu. Jadi saya akan mengambil novel-novel seperti Terelie ya, yang dia itu banyak berkisah tentang, walaupun yang saya lihat apa ya, kisah serial Bumi gitu, itu di dalamnya banyak juga yang bisa diambil pembelajaran ya. Kemudian apa ya, harus menghubungkan juga ya tingkat emosional yang dirasakan siswa didik terhadap karya sastra, sehingga dengan dia mengaitkan diri dengan tema atau karakter tokoh yang ada dalam cerita, membuat mereka lebih tertarik. Kemudian saya melihat juga ya, mungkin beberapa siswa merasa cemas sih tentang penilaian atau ujian yang berkaitan dengan sastra ya. Jadi ada ketakutan gitu, mengapa dapat nilai rendah, sehingga ketika evaluasi mereka perlu dimotivasi lagi ya Pak ya, supaya hilang rasa takut terhadap proses penilaian. Lalu dalam proses pembelajaran ya yang saya lakukan di dalam kelas barangkali kurang dua arah gitu. Saya kurang melibatkan siswa-siswi dalam berinteraksi aktif gitu. Sehingga dengan mengajak mereka ikut aktif dan berkolaboratif, itu akan mengurangi rasa bosan mereka ya ketika ini melakukan proses pembelajaran. Jadi lebih ke gaya belajarnya dalam proses pengajaran ini akan saya rubah gitu. Bagaimana gaya belajar yang sekarang ini sedang banyak mungkin disukai dengan siswa, apakah menggunakan apa namanya aplikasi-aplikasi yang banyak mereka kuasai ya, seperti dari Android mereka seperti YouTube, kemudian pembuatan video atau film-film pendek begitu. Jadi mudah-mudahan itulah Pak beberapa bayangan yang akan saya lakukan untuk menghindari atau mengurangi kebosanan atau kurang minat dalam belajar sastra. Wah, keren sekali ya Ibu. Saya tadi membayangkan ketika Ibu menyampaikan novel Terelie. Saya senang sekali itu Ibu. Saya Iya, itu relevan sekali dengan kehidupan sekarang. Nah, keren apa yang sudah Ibu sampaikan itu sebenarnya sudah menjawab solusi dari keluh kesah Ibu sendiri. Dan saya membayangkan saya menjadi bagian dari murid Ibu. Wah, ini bakal menyenangkan ini. Bakal keren sekali iya. nih berada di dalamnya, Bu. Iya, Jadi, saya pun sebelum bertemu Pak Hadi saya blank gitu Pak, tapi kok begitu melihat senyum Pak Hadi kok langsung, oh iya ya, apa karena saya kurang relevan ya dalam memberi bacaan sastra ke siswa. Jadi eh, lumayan jadi obat ini bagi saya, dan ketika memberikan Pak Hadi memberikan senyuman langsung memberikan solusi bagi saya. Jadi seperti mengalir begitu saja Pak. iya. Jadi Ibu, saya membayangkan saya menjadi bagian dari murid Ibu ini akan keren sekali. Apalagi menggunakan novel Terelie, itu sangat relevan Hmm. sekali dengan Hmm. kehidupan sekarang, dengan kehidupan generasi Z yang seperti Ibu katakan tadi. Ini sangat keren ini. Eee, Tentu hal itu Ibu sudah menemukan solusi sendiri sebenarnya, mempunyai kekuatan sendiri dalam menemukan solusi dari yang apa Ibu risaukan gitu. Hmm. Kemudian Ibu, eee, setelah Ibu melakukan itu, apalah ukuran dari, keberhasilan dari rencana Ibu tersebut? Kira-kira di manalah indikatornya gitu, Bu? Iya, pertama sekali tentu saya akan melihat perubahan keantusiasan siswa dalam belajar. Jadi kalau saya melihat siswa semangat, berarti saya sudah berada di titik yang lebih tinggi dari sebelumnya kan Pak. Kemudian tentu saja dari evaluasi yang saya lakukan ketika saya membuat, evaluasi berkaitan dengan tingkat pemahaman teks sastra terhadap siswa, tentu saya
yang saya cita-citakan ini seluruh siswa bisa mendapatkan nilai di atas KKM gitu, Pak. Kemudian tentu saja yang terpenting siswa-siswi dapat mengaplikasikanlah ilmu sastra yang mereka peroleh dalam kehidupan nyata mereka sehari-hari. Kalau menjadi sebuah skala Ibu, dengan Iya. sebelumnya, dengan setelahnya. Kalau sebelumnya berada di skala berapa, kalau setelahnya berada di skala berapa kira-kira? Dari apa yang Ibu rencanakan ini? Sebelumnya saya berada di 6 sepertinya, Pak. Karena saya sendiri kesulitan gini menemukan strategi terbaik dalam mengajarkan sastra. Namun setelah bertemu dengan Bapak tadi, saya akan berusaha menuangkan ide-ide saya dan saya harap nanti saya akan berada di nomor 9, level 9. Saya yakin Ibu pasti mampu melakukan hal tersebut. Dan rasanya Bu, kalau saya pribadi tuh rasanya ingin sekali berada dalam komunitas sastra yang ada Ibu Pera di dalamnya. Tentunya akan sangat menarik. Nanti kapan-kapan kita buat rencana untuk membuat komunitas sastra, boleh di antar teman guru atau skupnya lebih luas lagi, yang nanti Ibu Pera kita ajak bergabung. Kayaknya keren ini. Boleh, boleh Pak. Apalagi Pak Hadi salah satu alumni ya dari sekolah saya ya. Iya Ya, Ibu. ini bisa menjadi sumber inspirasi juga ini bagi siswa-siswi saya dalam belajar sastra ya Pak. Nah, kira-kira lah Ibu, untuk mencapai rencana tersebut, ini apalah yang menjadi hambatan bagi Ibu untuk melakukan eksekusinya, dan apalah yang menjadi kekuatan Ibu untuk melaksanakan eksekusinya? Kira-kira di bagian mana lah itu Ibu? Yang menjadi hambatan sepertinya memang bagaimana cara ya, membangkitkan ya semangat siswa tadi itu dalam belajar. Kemudian yang menjadi sumber kekuatan saya senang belajar dan senang mencontoh ya dari guru-guru bahasa Indonesia lain yang telah berhasil melakukan praktik baik dalam proses pembelajaran sastra. Oke, jadi Ibu Pea tadi menyaring nggak bahwasanya apa yang menjadi keluh kesah Ibu, ternyata solusinya Ibu dapatkan sendiri, dan itu sangat keren sekali, sangat keren sekali. Saya sendiri sebagai orang yang mendengarkan apa yang Ibu curhatkan itu rasanya kepingin sekali ikut gabung dalam kelas Ibu tadi. Jadi ya itulah Bu, dia sangat keren nih Bu. Bu sudah dapatkan solusinya sendiri dan itu sangat luar biasa. Bahkan saya juga ingin bergabung menjadi bagian dari komunitas sastra yang ada Ibu Perawati di dalamnya. Ya, terima kasih banyak Pak Hadi. Jadi saya nggak salah memilih teman curhat ini ya Pak ya. Dengan Bapak mau mendengarkan, ternyata saya juga bisa ya. Ternyata masih ada yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa saya. Jadi saya udah nggak sabar ini Pak, akan segera melakukan aksi yang telah saya rencanakan tadi. Ya, segera ya Bu ya. Iya Pak, iya. Nah, kita ajak juga Ibu Sinta Ibu. Beliau juga suka itu sastra. Nanti kita buat komunitasnya. Kita tunggulah, kita rencanakan secara matang lah kapan Boleh, kabarnya ya. berikutnya, nanti saya tunggu Ya, lah. boleh Pak Hadi. Nah, dimulai dari Saya baca puisi ya, Pak ya. pencinta buku juga ini, pencinta buku dan puisi. Ibu Pera nanti yang jadi koordinatornya, kami dengan Ibu Sinta tunggu nanti Iya, kabar tanggal selanjutnya. mainnya. Ya. Boleh, iya nanti kita atur lagi ya Pak ya. Baik Ibu, senang rasanya bisa ngobrol-ngobrol bareng Ibu. Jadi saya kira solusinya sudah Ibu dapatkan, dan saya sendiri juga tidak sabar ajak juga Ibu Sinta nanti. Ya, jadi ya luar biasa hari ini pertemuan kita, sama-sama kita belajar. Oke Ibu, karena ada kesibukan saya lagi nih, jadi saya mohon maaf lah ya kepada Ibu Pera ya. Nanti kita tutup ini ngobrol-ngobrol kita, nanti kita rencanakan matang, kita terus komunikasi ya Bu ya melalui Iya baik, iya Pak. Saya akan WA. secara berkala nanti akan menelpon Bapak karena keterbatasan waktu Bapak ya untuk ketemu dengan saya. Iya, untuk Ibu Sinta nanti biar saya yang menghubungi beliau.
Oke, Pak. Terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hadi dan Bu Vera, keren, 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 mantap sekali. Nah, jadi tadi eh, kalau kita diminta tugas kita adalah melaksanakan percakapan coaching dengan alur tirtanya. Wow, alur tirtanya itu terlihat jelas begitu ya, terstruktur, sistematis, mulai dari tujuan awal, kemudian apalagi di tahap identifikasi tadi, pertanyaan Pak Hadi tadi di tahap identifikasi dijawab Bu Vera dengan detail, dengan rinci. Jadi Bu Vera menjelaskan betul apa permasalahannya, apa penyebabnya. Nah, kemudian di tahap rencana aksi tadi dari pertanyaan yang diajukan Pak Hadi, Bu Vera itu mampu menjawab semua rencananya itu dengan detail sekali, bahkan rencananya itu udah terorganisir yang A, B, C, D dan step-stepnya itu semua sudah Bu Vera jelaskan dengan rinci. Kemudian tadi waktu Pak Hadi juga menjawab hambatan begitu, Bu Vera juga menjelaskannya semua itu dengan detail, dengan terperinci. Kemudian kalau untuk tirtanya sendiri semuanya itu sudah mantap dari awal sampai ke akhir tadi, sampai ke refleksinya, sampai ke tindak lanjutnya juga sudah lengkap sekali begitu. Keren pokoknya Pak Hadi dan Bu Vera.